Bismillahirrahmanirrahim. Hadul Quran ya. Hadul Quran itu iki bab nerangno pelanggarane Quran atau definisine Quran. Sing darane Quran itu apa? Maksudnya Quran sing mustalah alaih sing dadi istilah sing kita lafadzno. Al-Qur'anu te Quran lughatan ing dalem cara lughate iku makhudun tin alat minal qur'i saking lafadz al-qur'i. Wa te maknane qur'i ku al-jam'u iku ngumpulna. Wa urfan lan ing dalem bahasa sing wis dikenal, urufe atau wajare gampangane cara Jawa te Quran ku al-kalamu kalam al-munazzalu kang den turunno ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu kang ngapesno ning makhluk. Kan bikin makhluk iku lemah, maksudnya lemah ra iso nandingi di suratin lan cukup sak surat meniku saking Quran. Faqauluna mongko te dawuh kita usuliyin to kita mufassirin. Al-kalam rupane dawuh al-kalam ku jinsun jenis samilun kang mengku di jamil kalami maring sakabehane kalam. Wa qauluna te pengucapan kita al-munazzalu ala sayyidina Muhammad iku faslun, iku pemisah. Faslun iku pemisah mukhrijun kang ngetokno. Dengan definisi al-munazzalu ala sayyidina Muhammad itu pemisah sing ngetokno lil kalami maring kalam al-munazzali kang den turunno ala diri ngatas liyane Kanjeng Nabi minal anbiya sing boro-boro nabi. Jadi kalam itu memasukkan Taurat dan Injil karena termasuk apa? Kalam, tapi setelah diterangkan kalam yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, maka Injil dan Taurat tidak apa? Masuk karena tidak Muhammad, tidak Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Taurat tiga jenis Taurat dan Injil lan Injil. Wasairil kutubi lan sekairine boro-boro kitab wasuhu filan boro-boro lampiran. Wa qauluna te pengucap kita rupane al-mu'jiz iku faslun iku pemisah saanen yang kedua. Mukhrijun kang ngetokno lil ahadits sing boro-boro hadis ar-rabbaniyah kang bocah kepengenalan. Hadis fiksi terkenal ke hadis sahihkan ana idadzoni abdi. Ana uta ingsun indadzoni abdi menurut penyangkaane kawula ingsun di ingsun. Cuma episode mengkono lihat yang ringkas oleh hadis yang dalam definisi Quran atau pelanggaran Quran ala ijazah ngatas ijazah. Wa inna jala senajan turun apa Al-Quran diutuhi korona liane ijazah itu enggak mana iku li anak korona tak temene ijazah iku al-muqtadi iku ingkang den butuh napa ilahi ilal ijazah ilahi maring al-tamyiz ing dalam tamyiz bahwa mengkote iki wa alahamu sing penting. Wa qaulu nabi suratin ini iku bayanan ku jelasno li akal lima maring sithik-sithik perkara yaksul kang dadi hasil di iklan mau boleh jadi. Ini penting ini. Wa tekang aran mayak suruh bil ijaz iku qadru aksori suratin sekadar ndak-ndak surat Al-Kautsari kodene surat Kautsar. Dewi Sayyid Muhammad tapi ini Dewi semua ulama sepakat wa nama kanang sinono apa akal ijaz sithik-sithik ijaz di akal di suratin lan sithik-sithik surat. Li ana ukrona sak temen kelan ulam yakun ora ana fil Qur'an dalam Qur'an apa ayat muqaddatun kang dhewean. Di Qur'an itu enggak kebayang ada ayat sendiri. Mergo dalil ayat itu dalil ayat itu tasalzimu netepi apa ayat. Maksudnya melazimkan diri apa ayat munasabatan ngimbangi. Ngimbangi di mamaring perkara apa belakang sedurunge hadil ayat amalan perkara badha sausi hadil ayat. Mulane fataku mongko mesti ana apa ayat itu salah satu ayat ini mesti telung ayat. Maksudnya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya untuk terangkai menjadi kalam yang sempurna. Maka minimal harus 3 ayat. Nah, ini penting. Makanya menurut kula niku traweh-traweh sing asal tak ayat itu masalah ya. Tapi mumpun ada di NU. Muga-muga sepuro pangeran. Ra sepuro ora apa-apa. Ora tambah amin yen niku salah. Itu jelas di Fathul Wahab di mana-mana. Membaca surat atau ayat itu sunat ba'dal Fatihah. Tapi ayat sing mufhimah sing memberi pemahaman itu jelas yang Wahab. La kasumanadzor ora koyo lafaz sumanadzor. Itu jelas. Nah, padahal Yasin iku umpama sak ayat wae Imam Suyuti salim alime wong muni Allah alamu bi muradi dzalik. Pemenang Imam Trawen malah ra roh. Imam Suyuti ora roh kok. Perkara itu. Nah, itu aslinya perkara. Ya kalau gitu ngomong ke sepuro pangeran, tapi tengah tiga ratus sepuro rapopo, jadi terserah aja dengan. Harusnya maksa pangeran ulang apa? Nah, penanya sepuro benar. Tapi ya di sepuro mereka ngamal liane, maksudnya sing babiku, kenapa? Karena begini logikanya.
Makanya saya itu seneng ya. Saya itu seneng kalau selalu ada ulama yang seneng kritik. Ulama itu ada dua, ada yang loyalis sama ilmu. Kayak jenis Imam Abdul Hasan Asyadili, jenis pokoknya dia loyalis sama ilmu. Dia ngarangnya semuanya itu bentuk pengakuan, bentuk ikrar, bentuk meng-ACC ulama-ulama sebelumnya. Ada ulama tipikal kritikus. Kalau di fikih yang masyhur Zakaria Sinten Al-Ansori. Dia itu semua karangannya itu ngambil dari kitab Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi. Tapi meskipun beliau ngakoni nak kitabe kok Minhajul Thalibin, saurip-uripe ben ngritik ambek Imam Nawawi. Masyhur sapa sing ora Fathul Wahhab wa takdiri bidzalik aula min takdiril asli. Padahal kitab asal iki sinten? Imam Nawawi. Mboten mudin mboten ketua MUI mboten iku Imam Nawawi. Ora trimo MUI, ora trimo NU niku Imam Nawawi. Terus bolak-balik dikritik. Tapi itu bagus. Kalau dikira asap A ya jenis lah saya bilang, jenis kayak Imam Sakhawi, jenis kayak gurunya Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik itu kenapa dia bisa kira asap A? Karena dia punya guru Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Syatibi Fisapah itu kan Nawawi fil fikih ya. Syatibi Fisapah itu kan Nawawi fil fikih. Jadi orang nggak bisa tahu madhabnya Syafi'i min ghairi thoriqin Nawawi, sebagaimana orang tidak tahu madhabnya Sapah min ghairi thoriqis Syatibi. Jadi Syatibi itu yang ya pokoknya terkenal Syatibi. Kena aku nguyup banget teman. Saya punya banyak tentang naskahnya Imam Syatibi. Kritikus itu penting. Misalnya begini, selama ini kan kita nyaman dengan tadzi'ah. Tadzi'ah itu Quran di juz-juz. Ya sudah yang nyaman di monggo karena itu bagian dari kefiyah untuk mempermudah ini juz 4, ini juz 5, juz 7. Tapi yang tersiksa dengan itu ya banyak. Termasuk pencetak-pencetak Quran. Dan yang tersiksa ya biar tetap tersiksa. Bagus begitu. Memang Allah bikin dunia ini walau al-taqwa dinasa ba'dahum bibadil la fasadatil arat. Kalau orang tidak saling kritik, tidak saling berselisih, maka bumi ini mau rusak. Kok enggak gimana misalnya? Bisa enggak kamu membayangkan misalnya wal musonatu itu awal juz 5. Sementara wal musonatu ataf pada daftar muharramat bin nikah. Yang diharamkan untuk dinikah satu ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, putri kamu, wa akhwatukum, saudara kandung kamu. Terus yang karuan termasuk haram dinikah adalah misalnya waroba ibukumul lati bihujurikum, anak tiri kamu. Kemudian wal muhsonatu minan nisa, dan istri-istri orang lain. Muhsonat itu istrinya orang lain. Muhsonat ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi tahu-tahu awal juz. Maka yang anti itu dia monggo, karena itu guling-gilingan, nak musonat juga berdiri sendiri supaya iling kalau musonat itu maktuf pada maktuf Allah yang di juz 4, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wal musonat. Dia monggo mawon asal ikhlas. Asal ikhlas lho, ora kepen darani pinter, ora kepen dicucuk, ora kepen ngalehno sowanan, pokoke ikhlas. Tapi nek ra ikhlas tak lawan dunya akhirat. Wong ra ikhlas iku ora keramat kan. Kalau sering di tamu ini tiang sing mufasir amati. Harusnya Gus jenengan ikut benahi gini-gini. Aku iku wis alim koyo kowe ora tau ngritik, kowe alim anyaran kok ngritik kaya ngono. Sak roh tentang ayat itu wak roh aku. Iku aku ora ngritik. Kan dari awal itu darani tadzi'ah menjuz itu berdasar jumlah halaman. Kecuali sing menjuz muni berdasar makna itu wajib dikritik. Dari awal kita bikin tadzi'ah itu kan berdasar jumlah halaman, bahwa berjuz itu 10 lemper atau 20 halaman. Ya selama ini kan gitu. Umumnya berapa? Kemana berapa? 10 lemper 20 halaman. Itu tadzi'ah itu kan berdasar apa? Halaman. Dari awal enggak ada yang bilang tadzi'ah itu berdasar makna. Tapi kadang-kadang cakoran yo ngotot. Nyongkone iku yo ngono tenan. Niku yo pancen yo keliru tenan. Tapi saling kritik ini bagus, asal ikhlas, saya ulang lagi asal ikhlas. Nah, ikhlas itu kriminal. Begitu juga awal juz 27. Saya tahu-tahu qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Itu kan saya tinggal cerita dari ayat sebelumnya. Terus apa lagi? Juz berapa lagi? 9 ya. Qala ma'lul ladzina kafaru min qaum, itu kan juga diskusi atau dialek dari ayat sebelumnya. Yang benar-benar awal juz sempurna itu kan paling berapa itu? 17, 18. Kan memang awal surat. Juz 30, juz 29. Guru apalah nanya surat, orang cuma itu buru jauh.
Karuan sama likur ya, karuan sama likur terus apa nah? Likur sama likur terus. Wah, ini kok ustad itu. Ini asrotisaah bener. Ayo sing mulai sempurna jus biro. Apa karuan? 15 surat Isra ya. 16. 14 aman ya. Ora beda-beda, 14 ana sing nulis mulai Rubama ya. Oh, enggak, 14 mukhtalaf ale ora. 15 aman ya. 16. Nah, 16 mulai qala alam akul. Iya tengah cerita. Ya. Jadi menurut saya begini loh, kalau suwon hafid-hafid itu legowo, ana kritikus. Itu yang dikritik bukan Qur'annya, tapi tadziahnya. Napa? Dan itu yang bikin memang era Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf. Jadi dulu era tabi'in sebenarnya tabi'in, memang era tabi'in. Itu ada perdebatan ulama. Hal yusannu, apakah disunatkan bikin tadziah apa enggak? Lalu ada ulama tabi'in yang suka taisir, suka mempermudah, setuju, bikin saja tadziah. Terus berapa? Pertama masih partai sahabat. Oh bikin ahzab saja. Ahzab itu jumlahnya kan 60 ya kalau ahzab. Suara kenal kan ahzab. Aku yakin sampai lagi orang kenal ahzab. Sebetulnya ahzab itu masih lazim. Semua cetakan Quran dulu itu pasti ada ahzab. Sampai sekarang milik saya yang di UI itu masih pakai ahzab. Ahzab itu jumlahnya 60. Berarti per juz itu kira-kira berapa? 2. Itu sampai sekarang kan mesti ada kan? Rubu'ul hisbi, nisful hisbi. Nanti sebelum terakhir salah satu arba'il hisbi. Setelah itu selesai jadi hizib berikutnya. Itu jumlahnya berapa? 60. Nah itu zaman sahabat masih pakai tahzib. Nah tahzib ini yang masih berdasar kualitas makna. Karena itu dirasa sulit, era hajat itu dibikin tadziah yang seperti kita nikmati sekarang. Ya yang kita nikmati sekarang jadi berapa? 30. Terus era modern bikin ayat pojok. Terus yang kamu nikmati sekarang pakai hafalan itu ayat apa? Ayat apa pojok. Tapi tetap saja sebagian kiai itu ada yang tersiksa. Tersiksanya karena kebetulan dia ditegur alim nahwu, alim tafsir, dia tetap tidak bisa kon waqaf la'allakum tatafakkarun. Sesuk setor fit dunya wal akhirah. Cara wong sing biasa alim nahwu kan tetap tersiksa. Iki ono huruf jar kok ta'aluke wis tahun wingi. Mau tidak mau dia berontak, tapi bukan karena nggak cocok ya. Nurani nahwunya itu berontak, karena itu otomatis. Ya sudah akhirnya la'allakum tatafakkarun misalnya setor Kang Ali saiki, sesuk ujuk-ujuk fit dunya wal akhirah. Jadi cara malaikat Jibril kurung lagi piye terpiye terus piye. Nah itu kan problem bagi yang kritik dia monggo saya bilang, yang kritik monggo asal yang terus tanpa begitu ya enggak apa-apa. Selama ini yang kita lakukan ya begitu. Kalau setorane videonya langsung videonya malah. Lah takut, lah tak luke ning ndi? Allah Maha tahu. Karena Quran itu satu sambungan meskipun beda di dino. Wis tak warai bantah kowe paham ya. Yang penting kowe waktu nek ada kuwi, yang penting nah ra ikhlas wis selera ini, ora usah nyai. Ngrusak Islam wis wong ra ikhlas ngrusak Islam. Menan kula nu fanatik ikhlas. Wis ra iso nglakoni lah, wae agama iku kudu digawa ikhlas. Nari iso maksa. Kula riyen sering didhawuhi bapak kula, wis nyai ora usah tenanan, sing tenanan ikhlas. Menan kula nu nyai rapati tenanan. Pasti rapati tenanan mulang ae ada terus manajemen jenengan tak didik sing apik. Didik apik anak kowe ditulis sama mahfud apik. Nek ora rugi. Ora bapak kok. Nyai tenanan rugi ya. Wong wis kadung ditulis ning log mahfud rufiatil aqlam baca batis suku. Wis ditulis nak kambani maksimal wis kok kono iku tok makom. Ah, mbok duwite kaya opo wis ra iso. Malah nek kancan ilmu stres malah repot. Sing tenanan ku ikhlas. Itu dulu ada seorang habib alim itu nak mulang itu malah biasa ra tenan. Dan sekali beliau masuk kamar itu sholat hajat supaya ilmunya manfaat. Dulu itu ada sekian kefi yang dilakukan ulama-ulama. Saya itu orang dong penampilan mulangnya tenanan juasan, sikatan seuminyaan, penampilannya sing tenanan ikhlasnya ra tenanan itu kacau. Sing tenanan itu ikhlasnya. Kefiah itu bisa versi. Kama wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahu. Nek suwani mulang itu latihan pertama itu ikhlas.
Makanya saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka disowani, bukan apa-apa. Ribet. Kemarin ini tni iki sing salam tempel sing ora malah ribet. Lu kula latihan ngono. Sampeyan ndak harus berpendapat dengan saya. Sampeyan iso itu pendapat dia. Oh malah kula njen ngelatih tiyang sedekah. Oke, monggo itu hain. Itu pilihan. Ini kan masalah istihad itu pilihan. Betul Anda nih protes. Logus niku rezeki kula ya. Tapi itu kan haknya. Nah, kalau kan wong keramat, terus ngono tetep keramat. Ya keramat tuh, pokoknya keramat. Keramat itu angger wong mukmin ana keramat. Wis pira kadare sampeyan di keramat terus sairi. Saya kok ngaku di keramat sampeyan di keramat. Di sesuatu yang mulia. Lah paling iman enggak buyute napa? Manane keramat di sesuatu yang mulia. Mulia-muliane barang ning donya napa? Iman, jangan sampean iman. Saya ulang lagi ya. Pulau mohon sekali sama anak-anak Quran itu tidak usah tersinggung kalau ada faqih kritikus atau mufassir kritikus ini bagus tuh ulumul Quran. Mereka itu hanya nggak terima kalau Quran itu dijus-jus kemudian mereka menganggap itu bagian dari aturan Quran itu tidak, itu aturannya hajjah. Dan sebagian memang tidak bisa dipertahankan kayak awal juz 5 wal muhsanat. Ya sudah kita harus yakin ini awal juz berdasar halaman bukan berdasar makna. Kalau berdasar makna jelas atas dihurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Terus diantarane wal muhsanatu minan nisa. Termasuk yang enggak boleh dikawin adalah muhsanatnya orang lain. Gamane bojone wong. Dan itu banyak. Makanya jelas lah dawuh Sayyid Muhammad Tamriki, kenapa ayat tidak bisa berdiri sendiri atau surat? Karena ayatnya untuk menjadi makna ini butuh ayat sebelumnya dan ayat setelah. Nah, maka dibikin satu definisi yang namanya surat itu minimal tiga ayat. Nah iya makanya di Wahab itu terangkan nggak boleh seorang imam baca ayat summa nador. Terus maknanya kan summa nadoro mongko nuli angen-angen sapa wong. Angen-angen apa? Terus marjee domir udah ndi? Kok ujug-ujug nadoro iku fi'il madi sing ora ana fa'il dhahir. Oleh namni zaitun koma. Mereka berarti koma ngadeg sapa? Ujuk-ujuk ana wong muni koma. Sing koma sapa? Kan pilihannya fi'il itu harus punya fa'il. Itu bisa dhahir, bisa dhamir. Kalau dhamir harus ada lafaz sebelum. Ya. Jadi tolonglah bertobatlah imam-imam sing 8 menit itu. Sing viral sak Indonesia buka donya. Traweh pinten? Ulang. Mbok dikira wong NU pesantren ngono kabeh. Padahal kita ora. Ora traweh, ora nglakoni iku ya ora. Itu kangkang itu kan. Kulo kanthi kesel jawab. Rame-rame niku viral kula geto bisa ditakok. Bapak itu aliran apa? Aliran traweh 8 menit itu aliran apa? Ya aja alirannya imamnya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah. Ya alirannya imamnya. Jangan-jangan itu semua pesantren gitu. Kau peneliti kok goblok, orang sitok kok pada no kabeh. Peneliti kok goblok, orang sitok kok pada no kabeh. Jajal ngecek neng Kudus neng Dindi malah Qur'ane sak juz. Peneliti kok orang sitok di generalisir. Maaf Pak, liwat kamu, maaf. Saya ulang lagi ya, kita harus menerima kritikus karena dunia ini bisa baik itu barokahnya kritikus. Tapi orang drengki loh syaratnya, orang drengki, orang hasud, ya memang harus dikritik. Kata di walau la tafwahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardi. Sehingga ilmu ini dikontrol. Imam Ghazali misalnya, dia tuh kritikus tasawuf. Dia enggak suka sama ilmu tasawuf. Tapi setelah dia sepuh, pengagum tasawuf, enggak masalah. Andai kan enggak ada kritikus tasawuf, maka orang carane sholat orang belajar najis, orang belajar syarat rukun, pokoknya sementing sholat eling Allah. Eling Allah sarangnya suwe. Masalah enggak? Eling Allah wudune enggak sah. Eling Allah pakaiane najis. Maka penting kritikus. Apa gunanya eling Allah tapi perangkat fikihnya jeblok. Maka harus ada kritik. Jogridan tok kudu ngaji fikih, kudu ngomong ngono terus. Lah sing fikih dieling napa artine pakaiane bener, wudune bener, ora ana najis, sebule salate iku atine eling tutinti. Mesti eling utang. Itu ya gak ada gunanya karena nanti wala kuruna wa illa qalila.
Tapi yang nggak bisa fikih ya jeblok. Jelas Quran ngendikan wasiya baka fakohir kalau sudah sholat harus berani Nah karena orang tidak sempurna ya sudah orang sufi biar ngomong terus. Wong fikih atau hati ini, nak sholat eling pangeran. Wong fikih ngomong terus, oh eling pangeran tapi fikih jeblok. Wis sak uni-uni ini asal ikhlas sembarno ngomong. Nanti akan melahirkan murid-murid ya belajar fikih, ya belajar tasawuf. Meskipun akhirnya nyakang. Nyakang akhirnya orang alim tasawuf. Jadi wong gaduh-gaduh. Gak masalah, sementing ini sudah Majma' al-Bahrain, pertemuan dua kutub. Enggak apa-apa. Keseimbangan enggak apa-apa. Saiki ora wong dikritik gak terima. Quran kok dikritik. Sing ngritik Quran iku sapa? Ngritik cara tadziah membuat juz. Karena memang sebagian ini itu era tabi'in. Tabi'in saja tidak semuanya sepakat. Saiki koyo Yasin ayo. Cara sampean awal juz 23 itu apa? Notabene kan wama anzalna ya. Tapi sebagian mushaf kan boten. Sebagian boten. Kan beda-beda yang beda-beda itu juz 14 itu ya beda-beda. Terus juz 23. Terus juz 24 juga beda-beda. Karena memang yang ini bukan Quran, pembuatan juz itu bukan bagian dari. Jadi kalau ada yang kritik ora usah lego, biasa wae. Jadi wong kudu siap nomor. Misalnya kula ngaji model gini dikritik Hamdan, Gus Pak piye ngaji kok guyon terus. Kula nggih biasa wae. Karena saya tahu dekne ra iso guyon, mikir terkait bingung. Cara Mbah Mun ngono, aku nak ngaji iso guyon, nak wong aku iso. Nak sing ra iso guyon menyerah kitab wis mriyang. Kok berguyon piye, Mus? Lah maca mikir terkait wis mriyang kok ape guyon piye cara. Bisa kober. Orang ini waduh dia macam tapi nggak apa-apa kritik tuh nggak apa-apa. Cuma tak walas ngono ben mikir maksudnya diwalas tuh ben mikir. Mengaku orang ngawiti kritik kok di kritik. Dia monggo yang ngaji santai dia monggo, yang nggak guyon dia monggo bagus supaya khosyatul qalbi. Yang guyon dia monggo nikmati rahmati pangeran yono riwayate inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Sebagian umatku iku sing pilihan nak guyu banter-banter saking yakine rahmati pangeran yono hadise. Lah anak sing khusyuk yono hadise kasratud dhaqi tumitul qalba. Nggih monggo mawon itu kan kita sama-sama umatnya Nabi. Ya saya ngambil hadis ini alhamdulillah kula seneng. Kowe jupuk hadis iku sing bangsa sumpek-sumpek. Nggih monggo gak apa-apa. Sing penting padha asik. Kowe ngritik aku yo ikhlas, aku ngritikku yo ikhlas. Lah kok nak ketemu ning pangeran kan gak masalah. Aku dilibono ashabal yamin. Wis tak mlebu swarga lewat jalur kanan. Lah iki mbok terserah kowe. Enggak apa-apa, mulai dulu lama itu kritik-kritikan, tapi tadi ikhlas. Saya ulang lagi. Sampeyan celok kitab Anatul Talibin. Gayane nyarai, tapi ya bekritik muen. Do meriki akot bulat, kudune dibuak. Kemudian aku nyarai kok amen komentar. Wal aula hatu kudune do meriku dibuak. Kudune do meriku ning kene ora ning kene. Gayane nyarai tapi yang ngruwitik. Mergo dene gak kuat ya, maknani muen gak kuat. Do meriki keliru. Kadang gayane sopan ngene. Wa ibaratu tufasaihi kada. Mesti ini manut gurune wae Ibnu Hajar Al-Hayy. Dan takbire ra ngono asline ning tufa muen ae sembul. Itu enggak masalah, memang faktanya ngono. Ya biasa coba takrib. Andai kan tidak ada kritik, pun Indonesia sesat kabel gara-gara fatwa tertentu. Sama saya kita beda. Kita takrib itu kan sarah. Yang pertama kan kita apa? Pertama takrib kan, terus disarai Fathul Qorib. Fathul Qorib disarai Bajuri. Bajuri atau tahu saya, pokoknya ada sarah. Takrib udarani mabit nimina sunat apa wajib? Ayo jawab. Sunat. Terus Fathul Qorib darani wajib. Andai kan nggak dilurusin, saat dunia orang Indonesia ngajinya kabeh kitab takrib, nggak ada yang wukuf neng, nggak ada yang mabit neng putih. Wah jelas, kalau kitab takrib bang, mabit nimina sunat apa wajib? Sunat. Langsung Fathul Qorib ngendikan piye? Wa ma qaulahul musannaf iku marjuhun dhaifun, sing bener iku wajib. Itu barokahnya apa coba? Sarah kan barokahnya kritik. Ayo darani jamaah kitab takrib apa? Sunnatun mu'akkadah. Terus sama Fathul Qorib dibenerin apa? Fardu kifayah. Jadi mulai dulu kritik itu ada ya biasa.
Tapi wong dhisik ku ikhlas, ora 11 bulan partai itu. Biasa dia. Tapi yo level lho syaratnya. Kowe ngerti aku yo dosa, wong kabeh butuh kelas, butuh napa? Butuh kelas. Lha kok ambane ngerti aku kaya dene LSP kal musotisen yo mati. Wong tinju apa kelas ya lho. Lagi sen yang mutuh livil lho. Wong tisen itu musuh LSP kal yo. Yo ora kalah tok kan mati kan. Jadi kalau Hamdani ngeritik pulau, cara pengiran gak ngeritik, ngelama aja. Jadi ada kelasnya. Ini penting kalau aturakan. Mergo sebenarnya perdebatan itu banyak. Quran itu apa? Itu ya didefinisikan. Yang dikatakan Quran itu satu surat, bukan satu juz. Karena resiko juz itu sering mentaktek, memutus di tengah kalimat, di tengah susunan kalimat. Kayak tadi misalnya juz 5 lah, sing gampang wal muhsanatu minan nisa. Ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Awal juz 9 misalnya, itu masih cerita tentang kaum Syuaib. Langsung qalal mala'ul ladzina istak. Itu kan terus juz kalau 10 normal nggak? Nggak juga, karena wa'lamu itu masih melok partai surat Anfal. Tentang apa? Pembagian goni. Kan jelas yas'alunaka 'anil anfal, cara membagi goni. Terus diterangkan di awal juz 10 wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wal. Terus awal juz berapa lagi yang pakai taktek? Sama juz 8 juga sama. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim. Wong nek bakate kafir tetep kafir, roh kebenaran lah tetep kafir. Panjang atine tak wolak-walik kafir dewe pangeran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wong ngono iku tak mbarno sesat. Itu satu kalimat. Satu kalimat atau satu kalam dalam bahasa Arab satu kalam. Terus Allah nambahi logika itu. Meneh dak trimo nabi, trimo kiai, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alim kulla syai'in qubula maka nul yu'minu. Jadi ditambahi meneh. Jadi sebenarnya walau annana itu masih satu paket dengan 7. Wong ngene iku ora bakal iman. Meneh dak trimo dikandani nabi, dikandani wali, dikandani kiai. Umpama malaikat itu tak turono kabeh, ngandani nak Muhammad Rasul. Wong mati tak tangekno, ngandani nak Muhammad iku hak. Yo tetep orang iman. Coba awal juz 8 berarti ya masih ikut juz 7. Jelas ya? Tapi tadi saya berkali-kali bilang monggo mawon nak ditajia karena ini taisiron lil hifdi untuk memudahkan hafalan. Ya sudah kamu harus berkeyakinan begitu. Jadi kalau ada yang kritik ya monggo itu ngomong makna. Yang mentajiah ya monggo itu ngomong taisir mempermu. Asal kode ikhlasnya tentu enggak sama-sama enggak over. Sama-sama ikhlas terus. Karena orang ikhlas iki komentar dasar iso ngaji. Jadi itu dasar seneng Quran. Ini kan status yang sama-sama bohong. Mana mungkin seorang fakih gak seneng Quran? Yang kritik itu kan kacau, sebelum orang ikhlas itu rusak, mungkin rusak. Itu nanti suarga tak protes dengan orang ikhlas itu ribet. Rian ulama itu ngaji, latihan pertama itu ikhlas. Sampai Imam Bukhari itu ngarang kitab pertama bab niat. Mereka nomor 1 ngaji itu ikhlas titik. Sehingga nak ngeritik yang ngeritik ikhlas. Zakaria Al-Ansori itu sering ngeritik Imam Nawawi, tapi dia ikhlas. Ikhlasnya khawatir bahasa itu disalah paham. Kemudian dia merevisi apa yang dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu mengarang kitab, dia mengkritik Imam Rafi'i, makanya darani Muharrar. Muharrar itu kitab yang mesti disortir. Imam Rafi'i darani kitabnya beliau Muharrar, ya nyortir kitabnya Imam Haromen. Jadi semua ulama itu mensortir. Kenapa? Karena era zamannya berbeda. Coba kita tahu misalnya NU zaman Mbah Hasyim Asy'ari itu khitoh, tidak berpolitik. Mbah Hasyim piyambak derek Masumi, nggih mboten. Bareng NU ora diregani Masumi, Gus Wahid ngersano NU partai politik, sehingga NU nanti derek pemilu sebagai partai. Disortir mbek Gus Dur, NU kembali ke khitoh, menjadi tidak politik. Disortir meneh ra di politik tadi saya PKB bawa ora roh iku ora urusanku lah, PKB bawa P3 ora roh. Ya bawa ora roh ora wilayahku. Tapi intinya itu biasa, ada kontrol begini itu. Ya, Mbah Hasyim NU hormat. Beliau partainya melok Masyumi, era Gus Wahid NU jadi apa? Partai politik. Era Gus Dur kembalikan lagi khitoh. Padahal mbah, anak, putu.
Ya mungkin dulu zaman Mbah Soleh sini, Mbah Soleh buyut saya kandung. Mungkin caranya mulang Mbah Soleh darat ra koyo ngene iki. Muga murid alim Mbah Soleh darat, mungkin mulang lan rano ya ora ngotot ngene iki. Ya tapi aku muridku kandhane. Riyen Mbah Soleh buyut kula, pas mulang Mbah Soleh darat kira-kira ya ora ngotot, aku yakin gak ngotot. Biasanya guru nanti murid alim mulangnya rileks. Kan paham. Mungkin Mbak Maksum ya termasuk di ngajeni Mbak Maksum. Maksum ya rileks. Bareng ngira kula di murid ngene iki. Ngene iki sebab biar ora usah diterjemah. Era kula asale. Benten mboten. Iya kan benten. Tapi ikhlasnya sami. Napa ikhlasnya sami. Semangat mulangi sami. Istiqomahnya sami. Saya mulang setengah dua tit. Tak perjuangno tenan. Kula ya ora mau nganggur lah sini. Kula wingi cek teng Jogja, gang wingi terus teng Boning Diwa, kula yo sibuk. Kula wingi Rebo mucal teng Narukan niku jam 12.30 tak ket karena saya rapat di sarang sama Gus Yofur. Jam 2 tak teruskan lagi mulang. Itu mulang jam 4 kula sorokan mbek Gus ada Gus Arang yang sorokan mahali sama saya. Jam 8 saya ngaji lagi. Tadi pagi saya berangkat dari rumah baru subuh muga ben nili anak kula. Saat ini ngaji teng mriki. Itu kalau gak ikhlas lara ati kan yakin lara. Terus gak lara ati mangkel gak mutu cara pangeran. Wong ra ikhlas ora mutu. Dewe pangeran wong sing musyrikno ibadahe sok ben takon goleki pangeran liyane aku ora lara. Jadi misalnya kalau mulang kok demi Hamdani sebenarnya akhirat hak wong kowe arep-arep mbek Hamdani kono kok nyafaati kowe. Tak goleki wis pikirin neraka ora. Malah ribet tok. Palte yo ora mlebu tapi insyaallah ora mlebu lah tapi ning pinggire. Lho nek ning pinggire mesti kan pangeran nak ngelingno nikmate wong mukmin wa kuntum ala safa kufratim. Dadi kabeh wong wis ning pinggire kabeh terus ana Quran ana Kanjeng Nabi disafaati. Tapi wis ning pinggire lho. Lho kula guyon iku cek ana ilmune. Dadi kira tak tersinggung. Banyak wong Gus, Pak aku ki jare bikin neraka. Lho pancen ala-ala wale wong wa kuntum ala safa kufratim minan nar. Wis pas. Wes pas iki. Datanglah Quran, datanglah Rasulullah terus didono. Jadi iku alamat aslimu ya wis ning. Tapi karek sithik. Tapi kalau ada rencana jongkrokno boten. Rencana jongkrokno. Terus Pak Ariku Pak Angkozakum bina. Jadi barokah Kanjeng Nabi, barokah Quran, barokah ulama. Orang-orang sudah di pinggir ini diselamatkan. Jadi ya kalau suwun jenengan ngaji harus siap dengan mental ilmu. Ya. Ngeritik itu biasa asal an ilmin, asal karena ilmu dan ikhlas. Karena tadi andai kan kitab Fathul Qorib tidak dikritik takrib mabit di Mina ya hukumnya sunnah. Mabit di Musdalifah hukumnya juga. Tapi sekarang takrib tetap wali kan. Kalau jeeling, kalau ingat betul saya pernah dari Haji Bahmun. Tahun 2013 kalau haji. Ya itu jam 9 menang kurang sehat. Mungkin kurang sehat. Ya jam 9 malam itu kan. Jabe bapak nih. Sekarang takrib cara wali tarah dia wali. Iya darani mabit nih Mina itu sunat. Aku tak melok takrib ae. Wis sunat campur aku ya wis tuwa. Aku cedek. Yo ben ono sing lakoni wong sing darani mabit sunat itu ya ulama. Ya wali. Singkat cerita, tapi gue ora oleh anut gue nom. Gue kudu mabit wae. Aku yo ngene. Masa hukum benten-benten. Ono aku wong tua aku. Jadi mami wis pokoke kowe mabit kowe. Mabit lho. Mabit ora untuk perjuangan jenenge ora rencanane gak mabit dadi mabit ora untuk perjuangan. Barang kula mabit jam 10 jam 11 kula dengar kabar Mbah Mun niku akhire nyusul. Jam setengah 10, jam 11 itu pun saking hotel sudah meluncur mau napa? Tak takoki bendere. Lha akhirnya mabit. Kayak enak kabeh gaji ra mabit. Padahal mau cocokkan mbek kula perkara pendapatnya kita takrib. Tapi nyata maksud kula, suatu saat ya, misalnya sampean punya istri yang lemah sekali atau orang tua yang lemah sekali. Atau ada kondisi tertentu yang kita lemah sekali. Kita mengikuti ikhtilaful a'immah roh. Nah, jangan paksakan mabit kalau kondisinya darurat. Toh masih nyari kaul-kaulnya ulama masih dapat. Yaitu pendapatnya takrib, nah mabit Bina itu. Nah, tapi kita aplikasi ya. Kalau nggak ada udzur ya sudah lah ikut wajib. Kalau ada udzur biar menang. Sunat.
Itu pentingnya khilafnya apa? Lama. Lah gua guys nom-nom ngene iki terus nganggo takrib sing aran takrib lan ora trimo. Maksudnya konsumennya ra kowe dol-dol. Karena yang ngarang itu kan dengan nurani ya, Pak. Dong ini ya. Jadi kalau suwon, jadi gak usah tersinggung, gak boleh ya. Ilmu model tersinggungan orang. Karena kalau ini termasuk ngaji tentang budi-budi, orang itu rala melok bukan tersinggung malah repot. Makanya tersinggungan agak jauh itu. Ya saya ulang lagi ya. Kenapa ayat gak boleh satu ayat dibaca? Karena pasti berdirinya sebuah kalam atau kalamun tamun itu nunggu sebelumnya dan sesudah. Jelas ya. Jadi ini kalau mempertegas nak iso ojo geman terawih nganggo napa? Saya nak iso. Tapi nak terpaksa terjadi ya monggo. Ya semoga-moga di sepuro ora ya apa-apa. Ya jelas ya. Karena apa? Jelas ya li annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah. Karena di Quran enggak akan ada ayat berdiri sendiri. Mufradah itu berdiri apa? Sendiri. Dalil ayatu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Yang namanya satu ayat pasti istilzam, konsekuensinya menerangkan ayat sebelumnya atau sempurnanya nunggu ayat setelah itu dawuh Sayyid Muhammad tastalzimu pasti. Terus saya ki akeh tarawih maca sak. Kan gak kebayang itu. Dong ya. Dong ora ya. Iki ngaji bocah. Tapi nek ana sing nglakoni ngono ya ora usah mbok loroi, pira problem terawih. Tapi tetap jelas ya balil ayatun wa tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Ya pasti, ya itu pasti tastalzimu itu pasti. Lah kok ndak gimana misalnya ujug-ujuge maca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana budu iya kan dia terus janggal. Terus piye? Mumbar domir wae kok terus cucu mukhatab itu maksudnya piye? Lah baru kaya ra paham ora nyong-al ngono. Ya aneh Kang, ya mau sampean delok nanti di Wahab. Makmum atau imam atau siapa saja lah yang perlu baca surat sesuai konteksnya masing-masing. Karena makmum itu juga kadang kesunatan baca surat. Misalnya dia di paling belakang enggak dengar qiraatnya imam, maka kesunatan ya baca apa? Surat. Ya, macam-macam lah. Atau kadang baca surat itu haram. Ya ada konteks yang haram yaitu kamu tidak orang yang menemukan waktu. Bisa menemukan waktu kalau meninggalkan surat, maka wajib meninggalkan surat. Kan ya ada sekian aturan. Oke, misalnya sampean misalnya duhur tinggal 2 menit, apa duhur tinggal, kamu bisa idrakul ro'ah kalau ikut makmum masbuk, apa? Sekali kamu sholat sendiri dengan sempurna, maka khorojal waktu. Kan mesti ada aturan, ya seperti kaidah-kaidah di fikih. Saya ulang lagi ya. Kalau misalnya apa itu surat tadi ya, surat itu dibaca sendiri. Kan kita misalnya lihat di Fathul Wahab kalau nggak percaya. Kesunatan baca ayat itu minimal yang mufhimah, yang memberi pemahaman. Itu di situ jelas. Laka sumanadzor, tidak kok kayak baca sumanadzor. Karena sumanadzor itu kan ayatnya kan terus dimaknani kan ini. Coba adekan sama orang Arab. Andekan sama orang Arab yang tahu bahasa Arab. Itu kan sama dengan sama ini. Kemudian berangan-angan. Cuma itu kan kemudian. Nazar. Cara kowe paham. Mulane kira pahamu barokah. Imam ngono. Coba misalnya ujug-ujug terus ana Bismillahirrahmanirrahim summa nazar kemudian berangan. Padahal bar Bismillahirrahmanirrahim nyebut Allah. Jangan-jangan domire ning Allah. Mana kriminal tau. Iya toh. Padahal domir ini kembali ke orang yang benar-benar kriminal, gitu kan? Jadi Walid bin Mughirah, kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar. Wong sing diceritakno ning summa nadhar jenenge Walid bin Mughirah iku yang berstatus kalla innahu kana li ayatina anida. Wong iki wong sing duraka ning ayate pengira. Lah saiki nek mbok waca langsung bismillahirrahmanirrahim jenenge marji'ud dhamir kan kembali paling dekat. Paling dekat itu bismillah. Piye gitu.
Mulane hati-hati nggih, kula suwun. Nek wani traweh iku wis kulhul lah, sementing sempurna. Wis adanya lah imam kulhu, wis lah imam kulhu lah. Timbang engke-engkean gonta-ganti ayat boleh salah sasaran wis jangan delok. Ya engkak gonta-ganti ayat boleh salah napa? Jadi sumanazar balik kala innahu kana li ayatina anida. Ana wong sing durakani ayat-ayatku saurhikuhu sauda wong iki mesti tak lebokno neraka. Innahu fakkar wa qaddar. Mergo saurip-uripe mau mikir carane menghancurkan Islam. Terus mbok waca bismillahirrahmanirrahim summa. Wah ini makanya ini ilmu ya sama rasa tersinggung biasa wae biasa rasa tersinggung. Tapi jelas ayat itu tastalzimu mesti ke yang sebelumnya atau setelah jelas ya jelas apa lo ayat ya balil ayat itu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha. Nah waktu bareng-bareng ben koyo ngaji TK. Lho boten kabeh TK kula lah ya TK. Taman belajar no. Ora taman kanak-kanak singkatane taman kiai. Kok tersinggung biasa wae no. Mergo kalau dikonco niku urung kaji tapi wong nggo anteng tuwek. Wong kabeh ngundang Kiai Haji. Akhire dekne ra iso nglurusno singkatane Kiai Haji kersane haji. Orang haji tapi masyarakat ngundang KH apa? Aku nglurusno ora iso Gus. Padahal tak terasno aku lho dereng kaji yang penundang katok. Maksudnya kan katok, maksudnya katok itu K saja. Orang KH tapi apa? Katok, K saja gitu napa? Gitu. Akhirnya dia nih. Tapi itu keramat, kanca kula hafal Quran. Niku badhe 2 tahun mengalami dipanggil Kiai Haji. Niku kaji. Baru dia kaji, sebagian masyarakatnya jeeling nak KH singkatannya kersane haji. Akhirnya dilurusno, sak niki kaji tenang. Wah, repot. Kang diwaca beneling karena ini salah balil ayatu tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya jadi balil ayatu napa? Tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya kalimatnya tastalzimu mengharuskan dari kata luzum. Pasti begitu. Ora kok mungkin begitu, pasti begitu. Artinya repot sekali atau bahasa kasarnya bahaya sekali kalau hanya kita baca satu ayat. Nah kecuali kamu orang alim mufassir memang tahu ada satu ayat yang mandiri. Tapi kemungkinan itu kan kecil. Kowe nyarat Imam Tarawih se-Indonesia boleh satu ayat asal dia mufassir alim. Kemungkinan itu kecil apa besar? Kecil. Paling yang alim hanya berapa? Nak kowe kepengen sak ayat sing sempurna tak dudono ayatud den. Setengah lampir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil ajal wala bali nak kepen sak ayat sing sempurna. Tak dudono ki apa ayat? Sak lampir. Sarai. Kena kepen apa go contone sak ayat tapi sempurna yo ayatut itu ayat terpanjang dalam Quran. Mergo wis pirsa umat iku akeh sing utang. Mergo ngendikan ra aku lho, kabeh mufassir. Lima takunu ayatud dan atwalal ayat. Mergo wis pirsa wong-wong pegaweane utang. Dia ini diutang mau umat. Lah yo nak komentar kok ayat apa sing pun faedahnya cukup Gus iku ayat. Mau keren tenan. Tapi makmume gremeng. Atau tolong ayat tapi inna atau inakal. Itu ayat tapi wajak tupai tahu itu wala bakal senajak tupai kama allama huwa wajak tupai limliya. Imam e ngapal lo kangelan ngono. Fataku mung kono apa ayat itu salah sa ayat ini utawa fataku mung kono apa surat itu salah sa ayat ini tolong ayat. Ya jelas ya dari kula tuwun sanget lah. Ngregani ilmu. Nggih napa ngregani napa? Meskipun kita tidak akan sempurna, kita sebagai manusia tidak akan sempurna, tapi ilmu itu dihormati. Kalau Anda tidak tahu ayat apa-apa, ya jangan satu ayat milih sing kulhu atau ina atau inakal. Ya yang enggak resiko lah. Napa yang betul napa? Wong li ila fi Quraisyin sing koyok ngono terkenal sak surat, banyak ulama sing darani ora sak surat. Itu melok gabung teng surat napa? Al-Fil.
Makanya dimulai dengan huruf jer. Makanya di Sab'a itu ada wasulul jami, qatul jami. Kenapa banyak ulama yang mengatakan wasulul jami? Gue jaga ini surat-surat yang awalnya nganggo huruf jer. Makanya di Sab'a banyak ulama yang enggak baca bismillah. Tujuannya nak sing pas ngono iku ben tetep faja'alahum ka'asfim makul li'ila fi Quraisyin ila fim. Jadi kamane pangeran ngendikan ngene. Hei wong Mekah, hei wong Quraisy, eling kowe iku tahu ngalami dua peristiwa besar. Siji tak selamat no sangka pasukan gajah, nomor loro urip iku makmur. Yaiku mergo ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Mulane ulama ana sing ngitung iku sak su. Jadi wong ngaji ben meskipun kita ngikuti Imam Asim itu dua surat. Meskipun kita kesulitan terus ilah huruf jari tak alukin ning ndi ujug-ujug ning ngarep iku piye. Ya piye takok. Ben sampean ngerti mulane ana ulama sing ora usah faslul jami bilbas malah tapi kabeh di wasulul jami ora usah qatul. Iku kira-kira sing pas yo nak pas kados napa liila fi Quraisy. Mergo sami alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Itu peristiwa Quraisy apa enggak? Quraisy kan? Nah terus diterusno liila fi Quraisy. Ya iku pokoke iku iling-ilingan wong ngaji, ora usah belebono ati wong iku ilmu. Ya ora usah gremeng biasa wae. Karena memang itu ilmu. Ya kan begitu, makanya jumlahnya surat di Quran itu berapa? Mana ada jumlah surat? Umumnya kan kita 114. Kita umumnya darahnya bener. Ya sama seperti Fatihah itu berapa coba? 7 kan? Nah 7 aja ulama beda-beda. Kita ngitungnya Bismillah 1 ayat, Alhamdulillah ayat 2. Tapi banyak mengatakan ya ayat pertama Alhamdulillah. Tapi tetap 7 ke ihdinas siratal mustaqim. Nah soal khilaf itu biasa. Sama-sama 7 aja cara ngitung beda. Paham ya? Sama-sama 7 aja ngitungnya beda. Makanya ulama itu dihormati karena tadi walau ladak nasa ba'dhum bi ba'dil fasadatil. Tadi kan ulama itu semuanya sama malah kita repot. Jadi barokahnya beda-beda kayak tadi kita bisa mengikuti ulama ini. Ya sudah akhirnya istilahul a'immah napa? Asal ulama betul ya, itu khilafnya rahmat. Maka ulama ya khilafnya musibah. Wajah dalam nambahi sopo badum sebagian ulama fil hati dalam definisi nambahi fakola mengkodal sopo badum al mutaab badu bitilawat. Termasuk Quran sarannya lagi apa? Yang ketika baca dianggap ibadah. Jadi paham kalau baca dianggap ibadah. Tujuannya apa? Liyak ruja supaya metu apa mansukhut tilawati apa Quran sing wis dimansuh tilawai. Oh, liyak ruja ya oleh atau liuk rija supaya ngetokno apa definisi al muta'abbad ngetokno mansukhat tilawah. Seneng di zaman wae. Seneng liyak ruja mansukhat tilawah liuk rija. Tapi jelas bener kabeh oleh kemudian jelas bener kabeh. Gampang sih. Gampang liuk rija supaya ngetokno apa definisi muta'abbad di tilawati ngetokno mansukhat tilawah. Utawa liyak ruja dadi metu mansukhat gampang sih. Liuk rija. Ya sana tambani kan ben ora kedusan jangan nyak terus yo dosa. Ya semalak liu kerja. Sauni-unimu. Jadi bilang liu kerja supaya ngetokno apa definisi al-muta'abbad di tilawati ngetokno mansukhat tilawah. Jadi misalnya begini, ada orang baca gini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjuhumal battatanaka lam minallah wallahu azizun hakim misalnya. Itu kan ulama sepakat bahwa itu pernah menjadi Quran. Kemudian mansukhut tilawah. Nah orang baca itu sudah tidak dianggap baca Quran karena statusnya mansukhut tilawah. Misalnya ada lagi di bab rodok. Khamsu rodo'atin yukhrimna kada wa kada. Itu dulu ya pernah jadi Quran. Bahwa khamsu rodo'at 5 kali penyusuan itu menstatuskan mahram. Dulu pernah jadi ayat. Khamsu rodo'atin apa yukhrimna menstatuskan apa? Mahram. Tapi itu sudah mansukhut. Itu kalau dibaca tidak termasuk Quran. Jadi setelah berstatus mansukhut tilawah, status Qurannya itu ya hilang. Artinya hilang itu kalau kamu tidak wudhu pun boleh megang. Paham ya jelas ya? Jadi napa al-muta'abbad bi tilawati napa liyukhrija mansukhut tilawah. Beda kalau hanya mansukhul hukmi itu tetap kita baca mendapat ganjaran. Kalau hanya apa? Mansukhul hukmi kayak apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli
ghairu ikhraj. Orang yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya setahun tanpa boleh keluar. Kita tahu kan hukumnya mansuh kan? Dinasa dengan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuriw wa asyra. Paham ya? Yang tadi mata andal khalil ghairu ikhraj itu mansuh, tapi hanya mansuhul hukmi sehingga kita baca tetap ibadah. Ya jelas ya. Jadi dalam ilmu Quran ada mansukhul hukmi, ada mansukhut tilawah. Kalau mansukhut tilawah itu statusnya tidak Quran dalam konteks misalnya dipegang nggak usah apa? Wudu. Tapi kalau mansukhut tilawah, apa mansukhul apa? Hukmi itu tetap diberlakukan kayak Quran kayak tadi apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli wa irafah. Wa suratu ta surat ya surat jumlatan. Wah, jadi pinter tenan ya ulung Quran keren ya. Kayak latihan dadi mufassir. Wis latihan ae ra usah tenanan. Wah, iki khatame nganti do tuwa. Ayo milih cepet khatam mau ora khatam tapi paham. Oh. Iku jenenge nglamak. Khatam yo paham. Lagi latan nih, tua. Jamu bojone. Sajane kula sanggup lho kilatan sakulan tengen kula tak khatamno, tapi dosa gede ninggal bojo ninggal anak. Sing nom-nom rapat itu. Sing tua. Bojone do nyanyi di teng narukan malah repot. Lah yo le Gus ning omah ra nyukupi pemenah ning pondok. Tapi nak sanggup gak apa-apa. Enggak tak kei ruang demo. Sono iku pengawale. Jadi wong wedok iku kondang-kondange wong wedok. Menadek sampean jenengan. Kanjeng Nabi didim. Lan kula mbek wong wedok wedi tenan. Tapi wedi apik ora wedi. Sama tak ceritani niki dia termasuk ulumul Quran. Sama pokoke tak jamin saya ngaji tetap berusaha semuanya tentang ulumul Quran. Meskipun kula sawangan iku ya. Kanjeng Nabi niku riyen niku nderek hukum sing sedurunge. Oleh eling-eling Rasulullah itu namung nderek ana hukum sing sederenge. Mergo manusa wis digawe pangeran sempurna. Saelek-eleke manusa diaturan. Ya saelek-eleke manusa gak ada napa aturan. Mulane ngendikane Nabi, semua kebenaran zaman jahiliyah ya kebenaran dalam napa Islam. Karena Islam itu dibangun alal fitratis salimah. Niku fitrah sing Islam. Zaman romono Islam kira-kira wong Jawa ngaramno nyolong ta kira-kira. Yang pun menjijikkan zaman Romono Islam kira-kira wong turu bantalan pletong tak kira-kira. Nggih mboten tetep bantalan kapuk. Mergo fitrah manusa iku ijtinabul khabisat ngeduwi barang sing jember. Zaman Romono Islam kira-kira wong uyah ning kasur ta ning jeding kira-kira. Tetep ning jeding. Islam itu datang fitrah tawahilati fataronna sa'aliyah. Islam niku numpang adat sing salimah. Napa adat sing salimah lan fa'atim wajhaka lid-dinil qayyim. Apa iku? Termasuk napa fitratallahi allati fatarana sa'alihah. Nah, saiki kowe ngeloni ibumu iku oleh ta ora? Ndak jawab saja ini latihan TK tadi Taman Kiai maksudnya. Enggak ngeloni ibu oleh ta ora? Enggak boleh. Yakin kan? Nah, kalau ngeloni ibu itu tidak boleh, maka istri itu statusnya harus benar-benar tidak ibu. Istri ya istri, kena dikeloni. Ibu ya ibu tidak boleh dikeloni. Maka kalau seseorang menstatuskan istrinya kayak ibunya, maka menjadi semi tolak. Disebut ning kitab jenis rungokno ya rungokno tenan. Karena itu enggak proporsional. Wong istri yang khasnya itu boleh dikeloni. Nak pas gelem di hamdani maksudnya. Nara gelem sawet ngono ya. Maksudnya hukume. Nak kejadiannya karek gelem ta ora. Maksudnya hukum khase wong pedok bojo ora kena dikeloni. Khase ibu gak kena dikeloni. Ngono ya. Lah saiki ana seorang suami mensamakan istrinya kayak ibunya. Berarti sama dengan mengatakan kamu haram untuk saya karena kamu sudah kayak ibu saya. Ngono ya. Lah iku dulu oleh Islam, awal-awal Islam dianggap tolak. Dianggap napa? Tolak. Mergo tasbihul zaujah allati hiya khase oleh dikeloni bil ummi sing khase ora oleh dikeloni. Pancen ulama syaratnya kudu rada
vulgar, banyak ra oleh separuh-separuh. Mana mengaji takdir ku ya vulgar, ra oleh takrif kok separuh-separuh. Wong zina iku piye? Ora oleh arif. Sing tidur bareng ra oleh, kudu jelas ilajul khasafa au qadriha, kudu jelas mergo nek ora jelas tak repot. Agar ana wong lagi kelon jejer, wah zina iki dirajam, ora iso kudu jelas. Jadi ulama itu belum ragu kudu rada jorok pancen wong gelem ora oleh hukum kok gak napa. Gak jelas. Tapi nak wong priayi ya tetep ben priayi, tapi ora usah dadi ulama. Soale dadi ulama ya koyo ning takdir. Darane sih ono ilajul khasafa opot. Ya ono kodriya ku piye ukurane ku piye. Mulane kulil hakka walau kana apa? Saya ulang lagi ya. Khasnya ibu itu apa? Enggak boleh dikeloni. Apa kalau dijima lebih vulgar ya ngono. Khasnya istri boleh dikeloni. Nah, dulu orang Arab itu tolak tertinggi, saya ulang lagi. Dulu orang Arab talak tertinggi adalah tasbihu zaujah bil ummi, menyamakan atau menyerupakan apa? Istri dengan ibu. Itu tolak tertinggi. Bahkan saat dulu tolak baik. Dulu belum ada tolak baik sing buta mukhalil di Cibi Hamdani bareng ruwet. Nah, haulah iku wong ayu. Iku penting cerita ayu. Mulai dhisik iku tare iku hanya bakat wong ayu. Elek iku mulai dhisik rapati dadi tare. Kunane kuno iku wong ayu menarik dibak. Haulah iku ayu-ayune wong. Ayu banget. Untuk wong sugih. Jenenge iku Aus bin Somit. Pokoke jenenge iku elingku ngono. Nak keliru ya dikoreksi. Tapi ya ngamak ge ngoreksi. Haulah iku ayu. Iki penting mergo nek elek ora dadi bakat sarane iku ayu. Mergo iki nek critane wong elek ora ngarep terjadi. Kudu wong ayu, contone sing kudu ayu. Nek elek kabeh. Singkat cerita oleh ayu, tak bola-bali apa? Wes ayu bodine apik. Iku kudu loro, ora oleh ayu tok ayu. Wah, riwayat sepakat. Modene mbok barakat mbok piye walhasil iku. Barakat menawa ya wis. Agak-agak ya barakat. Mulai. Mono Aus iku wis koyo Hamdani ngono rodok garang koyo. Mulai itu pas kaulah itu sujud. Ya sujud sholat itu sujud sholat. Roh kayak sujud sholat itu. Iya semuanya itu. Kabeh tarik kan arah percaya dulu ning sawi. Kok gak arah lho bodoh nih. Kalau ora amlah nang ilmu jujur. Timbang ibu sopan jebule ora jujur. Kalau niku ora tapi nang ilmu jujur. Ada ngono wong sopan tapi jebule ilmune kok. Nah ya yo. Bener ya sok ilmu jujur. Itu kabeh tarik sepakat. Bareng roh pas sujud ayu mau ayu bodine api. Pak jabat tu aji zatu harus maknani. Wah, wah bojoku wis suci. Perkara wingi-wingi kan saiki wis salat, berarti wis apa? Suci. Lah pas mulai masuk kamar itu pas sujud terus ngerti goro-goro ae. Wah, Pak jabat tu aji zatu. Akhirnya gak iso nahan diri. Terus saya di kamarnya terasa terang. Yang mana ini kudu ono kata ayu, ora elek gak ngarep terjadi. Suci karep karepmu kono. Kayak di bojo mrama tuntune petu, suci ora padha wae. Wala tuntune jan kudu ayu. Lah sing wedok iku religius iku wong lagi seneng-senenge salat kok dijak ngono kan gak gelem. Sing lanang wis main nabrakan wae jeneng wong lanang. Permangan gak ada Arab apa ya ora. Ada mungkin roh ya Hamdani nang ngono iku. Dijak gak gelem to itu. Perkarane lagi nikmati napa? Religiusitas kok. Kok gelem ngamuk jeneng wong lanang bab iku ditolak kan ngamuk. Kon gawe kopi ora gelem iso nyepuro, nek bab iku ora gelem. Mergo ayu lho. Nek elek kan ngamuk. Walane contone kudu ayu, nyen kudu terkenal. Wes akhirnya muangkel ini, mergo kajate ora kesam. Saking mangkele nglontarno kalimat zihar anti alayya ka zuhri ummi. Dan itu kalimat yang disepakati faqat tolak. Di era itu kalimat itu disepakati faqat tolak karena kebencian yang luar biasa sampai disamakan dengan ibunya, yaitu sekarang ada jamak ya itu oleh dikeloni. Jadi sama dengan ibu dengan adat Arab itu jamaknya pemersatunya wajib tasbih adalah enggak oleh dikeloni. Kuweten sing lanang. Sing wedok ya kuweten, ketune waduh. Bojoku sugih sing rumah aku saiki wis gak halal kanggo aku mergo wis
Sing lanang ngono wangis getur, waduh bojo ayune ngene kok saiki. Berarti padha getune. Lah cara elek karena getur, malah contone kudu ayu. Kabeh ning kitab ku nerangno, tak oleh ayu ayune. Dadi Muhammadani mau ngalami ora ya ora roh. Wah akhirnya wes saya udah sowan Kanjeng Nabi. Dua orang ini setelah sadar, ayo udah sowan Nabi. Sowan Rasulullah. Nabi pas itu saya beri gambarannya. Nabi itu di Ko'ah. Ko'ah itu yang mirip ruang tamu, mirip tapi tentu tidak sepersis. Karena dalamnya Nabi itu terlalu sempit. Sayyidah Aisyah itu di kamar. Bahkan Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa, nggak dengar. Saya ulang lagi, ini penting sekali nanti. Ya Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa. Beliau hanya dengar ada Khawla, ada Aus bin Somit yang baru debat dengan Nabi. Debat. Singkat cerita, Aus pulang. Neng dengan wong lanang itu kayak hukum wis pulang. Yo rai khurimti alaihis, kowe haram kanggo Aus. Aus jenenge wong lanang wis mulai haram lah golek liya Gusti. Pokoke wong lanang kan. Khawla gak terima. Ndak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Betapa wong wedok kondange. Menadak kiai, Kanjeng Nabi dilawan. Ndak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya dari Nabi, sementara ini hukum pokoknya dia itu kayak tolak. Wamu, kok enak ya Rasulullah? Akala sababi, wa afna umri, wa nasartu lahu batni. Ngerti kan rodok corok. Kok enak? Aku ayuku dintek nondik nih, wa nasartu lahu batni. Tak gelar petengku yo kanggo dhewe. Wong ngomong karo corok. Wes ku apa ta ke? Mergo nek seneng apa lho kula sembang somono. Ketika ada bicara, wa nasartu lahu batni. Saya dapat terjemah gitu. Udah pinter lah ini. Itu gara-gara aja udah. Kok enak? Saiki aku wis tuwa dipegat. Terus kula ni innali auladan sigharon. Saya ini punya anak banyak ya Rasul, cilik-cilik. Indomam tulum ilayya ja'u wa indomam tulum ilayhi do'u. Nak tak rumah kula piyambak kelaparan, kula ra duwe. Nak tak elokno sik bapake, oh mesti terlantar, mesti ngetut babon liya jenenge wong lanang. Wah ngamuk tok didi, wong ngamuk. Nak tak rumah aku kelaparan, aku ra duwe. Tak kena bapake mesti terlantar. Jenenge wong lanang ra ono babon mesti golek babon liya. Wis masyhur mulai dhisik wong lanang statuse ngono. Wah dere. Ya Nabi kan wongnya bijak ya. Cara kiai malah nyentak. Jadi Nabi. Iya tapi hukumnya sementara ngono nganti pangeran untuk nurono hukum hanya. Nah orang ya ngono. Nabi gancam ini. Ini kisah nyata. Ya Rasulullah jika lapor jangan rakenek. Jangan tak lapor pangeran. Terus wong iku lha padha lapor pangeran. Asku ilallah wahdati wa faqati. Nah jangan tak lapori rakenek wis asku ilallah wahdati wa faqati. Tak lapor pangeran. Keadaanku melarat, keadaanku susah. Mulai wis. Iki ketok nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Terus mulane ra ono wong alim kecuali imane tambah. Jen Rasulullah ku nabi tenan. Yo muka syafaat tenan yo nabi tenan. Mulai ning kamar sujud. Ya Allah saya ngalami seperti ini. Saya ngalami seperti ini dan saya ada ingin tolak. Itu bapaknya anak-anak saya. Terus nek kula saiki wis ora ayu kok dhisik. Masalah nak kula muat terus ning pangeran. Akhirnya malaikat Jibril turun. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha jeneng wedok. Mak tak manani sitok-sitok. Qad sami teman-teman pirang sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Ora lati sing tukang ngomong mulai dhisik wong wedok. Qaulal lati ing pengucapane wong wedok tujadilu kang bantah. Ora tukowi lu tujadilu kan. Jadi lu bantah lho jenenge mujadalah. Ora matur api-apian lho jenenge mujadalah. Nah, wong Yogya dimasalahkan matur iku ora tujadilu kan. Tujadilu kang madoni sapa lati kang sira fizauja ing dalem babakan bojone lati. Terus watas tadi ila wasa iki dilaporo pangeran. Si kaya iku wadul. Udang tenan itu. Mulane kula rawani wajib wong wedok perkara iki. Sudah kayak kuat ben kula wedok tapi enten mati terus. Engko ana sing ora ana sing masalah kok Hamdani terus labrak bojone malah perkara. Lha ora wani bojom jak engko ora kowe sing labrak. Wong lanang wajib nafang wedok mesti ana sing muni. Ora koyo iku Gus malah. Jelas ya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawj. Kanjeng Nabi lho, kae rujukane Kanjeng Nabi ku wani ditujadilu terima kiai. Kanjeng Nabi ditujadilu pemenang terima kiai. Watas tagi ilang. Terus ngendikane pangeran wallahu yasma'u tahawurakuma. Lha iku
ngendikane Sayyidah Aisyah, Muhammad Rasulullah dan Nabi tenang. Kanjeng Nabi langsung gemrotes karena kalau beliau dapat wahyu gemrotes terus ngendikan celokno khaulah, celokno cawe itu ibu khaulah, celok won rene. Nazala fi amriya sa'an saiki tentang dekne sono ayat. Ditimbali. Ditimbali khaulah ku nangis, nangisnya di depan Rasulullah. Saya ketika di kamar itu tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Bareng diwacana ayat itu pun nangis. Betapa Allah itu dengar min fauqi sab'i sama Allah itu mendengar betul min fauqi sab'i. Jadi kalau larung cerita itu diwacana ayat tadi. Qad sami Allah qala allati tujadilu fi zawjiha wa tastaqi ila. Kanjeng Nabi ya ora pirsa nek kaulah iku sujud ning kamar donga iku. Kaulah ya ora pirsa urung nyritani nek bareng lakoni iku ning Kanjeng Nabi. Jadi iku ayat itu malah jadi dalailun nubuwah. Betapa Rasulullah itu benar-benar nabine pangeran. Bareng diwacana terus jadi revisi tadi bahwa di hari itu tidak tolak. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum lillahi waladunahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyura. Terus diputusno di hari ku ora kaya tolak tapi wajib bayar kafarah. Akhirnya ana solusi. Harus bayar kafarah tapi hukum zaujiyah tetap. Tapi itu jadi pelanggaran gak kita. Nak kesunatan wong wedok ku ngelabrak Pak ya. Dadi ora trimo kiai ora ngelak Kanjeng Nabi wae di. Tak kondang Nabi. Lah pe wani nemen-nemen pangeran wae kadang ACC. Bener kok. Dadi kira-kira cara bojone Hamdani ya Allah bojo kok ngene iku piye. Iku pangeran kira-kira ya bener kok, pancen ngono tenan. Ada macam-macam orang itu, wah repot dilapor pangeran repot. Nah untungnya bojo-bojo kita itu ndak wali, ndak dekat Allah. Nak di masalah mau lapor mertuamu enteng. Jadi makhluk lapor mak, nak bojomu wali hati-hati. Nanti masalah dilapor pangeran. Mana rasa rabi wali yang biasa wae. Jadi nak ada masalah itu santai, no? Nak ada masalah apa? Kan makhluk ke makhluk kan enteng, ngadepi makhluk kan enteng. Ini ngadepi pangeran. Lha iku Sayyidah Aisyah hirane gini. Wong aku kata Sayyidah Aisyah kenangan. Wong aku ning kamar wae rapati paham inti masalahnya apa gak pati paham. Kok pangeran paham tenan bahwa itu peristiwa di ayatnya detail. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum lillahi waladunahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyura. Apa artinya ayatnya ya detail bahwa itu tentang orang-orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Hakikatnya tidak pernah istri itu jadi ibu. Di mana-mana yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Artinya gini terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak menjadi hukum. Ya kan omongan salah, wong istri itu pada ibu, wong khas ibu melahirkan, khas istri dikeloni kan gak sambung. Makanya ketika pangeran nggak bisa. In ummahatuhum ilallahi waladunahum sing jenenge ibu ya seorang putri yang seorang perempuan yang sudah. Kalau ada orang menyamakan itu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura berarti ngomong hok iku wong bojo kok dipadakno. Dipadakno apa? Ibu, keliru. Kayak aku muni Hamdani ku mufti. Oh iku kok jelas yakin kok. Wong potongan ngene kok diarani mufti. Jadi intinya terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak merubah keadaan. Wes terus berubah. Singkat cerita, kaulah itu dalam umur sepuh nanti 90 nomor pintar. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kaulah itu Umar pun jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Tahu badhe acara nopo nu stop mbek kaulah. Ajus dia statusnya wis gak ayu mau, wis gak wanatur tulah hubat nimu, soal wis ajus. Tapi elek asli, ya elek tuwek mergo ora elek. Umar itu badhe acara penting dicegat teng dalan mbek jenenge Khaulah, dikandhan-kandhani. Iku Umar medun kok ontong ngrungokno sampai pengawale ngenteni kabeh. Terus saiki bansere lah ngenteni kabeh. Tapi bicara orang banser. Pas pamprese lah ngundene presiden. Napa? Presiden. Pas pampres lah. Cara aku ya Hamdani ini lah dalamnya. Sajane musibah di penderek ngene iku musibah. Baik sanek mati wae. Akhirnya lha iku cara saiki dikandani setengah rolas. Nggih setengah rolas dereng dhuwur, nganti mes setengah telu, nganti mes dhuwur iku mes kodok. Aman-aman bisa.
Sampai pamit dari Sayyidina Umar, ya Allah, kalau tak pamit sholat riyen. Wong kaget kabeh, Umar garane ngono kok gak bertekuk lutut ku piye? Maksudnya wong mletene kok gayane ngono. Apa salate pamit kabuten kok tak salat riyen. Mergo kandhani setengah rolas kira-kira nganti setengah telu, nganti meh apa? Meh kodok napa? Duhur. Umar dereng duhur. Sajane yo meh salat normal tapi gara-gara di stop. Akhirnya orang semprot, ya Umar, dia itu siapa? Bisa menghentikan engkau sebagai Amirul Mukminin. Terus dari Sayyidina Masyur itu. Kamu tahu dia siapa? Iyallati sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawat. Ayasma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar masyhur. Iku wong sing pangerane ngrungokno nek dekne protes min fawqi sab'i sam. Pangeran sing pangerane nek dekne sing ngomong ku dirungokno. Sangkok langit sak. Ayat ma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar. Pangerane ngrungokno apa meneh Umar. Maksudnya Umar di bang perkara meneh. Jadi ya cara pikiran Umar kaji Nabi di soal pemenang terima aku. Ini hati-hati ya, wong wedok hati-hati. Tapi hadis mau khusus wong ayu. Mergo ana bojomu elek, mati obstruksi lagi sholat. Kowe tenang to. Gak jawab ya, tenang to. Tenang ya. Santai. Mergo contone ning kono jelas fa'a jabat hu ajizatuha. Wis terjemah dhewe yo. Fa'a jabat hu ajizatuha. Samanane mongko gawono hu ing zaut apa ajizatuha. Maknane dhewe. Wis jelas. Nah elek kan wis ora pas salat wae ke santai apa meneh. Ya mulane dadi ayat napa? Mulane kata ulama sing maca niku mboten mujadalah tapi napa? Mujadilah. Nah umumnya mereka mau mujadilah, kan ada dua nama, mujadalah atau mujadilah. Yang normalnya itu mujadilah karena kaulal lati tujadiluka berarti jadalah, yujadilu mujadalah dan berarti nak muannats kan bahia mujadilatun apa bahia mujadilatun wong wedok sing mado. Nah karena ini pakai lafadz mustarok, pakai wazan fa'ala kan berarti musyarakah. Ono korbane sing dibantah iku Kanjeng. Makanya ulama ada mengatakan mujadalah saling debat. Tapi sakjane tentara Nabi buatan debat. Nabi posisi diam. Musuh itu ismillah menang. Terus Nabi berkali-kali dibantah menghentikan. Ya pokoknya hukumnya ngono se. Tapi ojo ngono Nabi. Jenengan kudu ngertos kula niku gak ada anak apa. Orian kula layani semua. Ini gak apa-apa. Anak kula di rumah kula marat. Di rumah dia ini mesti terlantar. Ngendikan, ya ampun Nabi nak hukumnya tentang matur pangeran waduh. Matur tenan. Lah iku mergo wali, nak bojomu kan gak wali. Ana masalah lapor tangga, kadang lapor mboke dhewe ya ra mutu. Makhluk lapor napa? Ra mutu. Mulane mbok lawan ra kuat, yakin ra kuat. Modho ra waline napa? Tidak bojomu kaula, oh tuntas ya. Mulane yang dibojo wali ku ya susah. Utawa nek bojo wali ke wali pisan dadi babak no. Ya bojomu ora usah hati-hati. Tapi kang arang ngalami cerita ngono sana. Nek ra wong ayu tenan. Wes engko delok ning tafsir Sawi atau tafsir Budi mawon wonten. Wis ana kalimat fa'a jabatu ajizatu. Mbak jizatu maknane mbok delok ning kamus piyambak. Ning bab ain jim tidak. Wasurat te surat ya surat jumlah Al-Qur'an sing Quran apa lu kang disidik jumlah ku salah satu ayatin utawa ayat. Musammatun kang den jinasno bismin kan isim kelan nama kosen kan khos lah kedhe surat. Bitauqifin kelawan huruf minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantut karo gambar den sebut apa surat didalikal ismi kelan mengkono jeneng wa tastahira lan terkenal apa surat di kandalikal ismi. Jadi yang dikatakan surat niku sesuatu yang punya nama, yang nama itu khos. Tapi khosnya itu karena masyhur dengan nama itu. Ya, jadi ini penting kalimat bidzalikal ismi wa tastahiru bihi kebetulan masyhur dengan nama itu. Ini kalimat kata kunci. Jadi sama ndak usah mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Saya ulang lagi ya. Jangan mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot.
Jadi masyhurnya seperti itu, tapi kita tidak usah ingat-ingat makna. Makanya sebagian ulama ada mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, suratun fiha dzikrun nisa, suratun fiha dzikrul an'am. Ini rumah tenan ya. Ini pentingnya ngaji be wong sing tenanan. Kula niku bae sampean percaya kula tetap belajar. Makanya ini buktinya, saya kemarin beli kitab ini. Saya itu punya kitab Itkon itu 3 kalau nggak 4. Kemarin beli lagi baru, tak letakkan di sini, tak tinggal. Karena kitab ini makhudun muktabas dari apa? Itkon. Saya ulang lagi ya. Surat itu dengan nama itu tuh karena masyhurnya saja, jangan angan-angan maknanya. Karena maknanya Baqarah rak sapi. Jajal misalnya ke wong Arab, terus muni surat sapi, surat An'am, surat rumangkang, kan elek. Makanya banyak ulama mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang di situ membicarakan sapi. Di antaranya membicarakan sapi. Suratun fiha dzikrul an'am, surat yang di antaranya membicarakan an'am. Karena untuk menjaga takzim sama Al-Qur'an. Jadi ini pentingnya ngaji. Dan ini musal-sal sampai lihat dalam kitab-kitab besar. Nah, tapi masalahnya kan masyarakat itu nggak siap kan dengan seperti itu. Kemudian koyok tanggane Hamdani kan ora siap. Masa dong ngaji apa? Suratun fiha dzikrul baqarah. Kan rapal-rapal. Akhirnya digawe gampang jenenge surat. Tapi kita harus meyakini bahwa surat Baqarah itu gampangnya omong. Ojo kok terus dibayangno mak ngono temane kabeh tentang sapi won rokok. Ngono. Dong ya. Awak jane ngaji ben sopan, tapi aku nak sopan kira paham, yakin. Salah kon nang nyuwun sewu nggih, kados sing ngeten. Nyuwun sopan, serang ora paham. Utek-utek ngene iki gak diwawur wis ora paham. Jadi kula ora sopan dipaksa jenengan, ora kok karep kula. Lah jajal apa sih? Bulan depan aku tak latihan sopan. Kados sing ngeten, ngapunten. Santri yang dekado itu. Jadi memang rangno ilmu itu kudu vulgar, gak ngono ora paham. Tapi ya sing bakat, ora bakat ora usah niru. Wong kul ya amalu ala syakilati. Wong pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing. Jadi sing sopan nggih monggo terus mawon kaya kula tak terusno. Wong ketemu ning swarga ora usah ribet. Aku jalur mulang mubin iso jelas, kono jalur sopan. Enggak kowe jalur murid. Jadi gelombang kedua, murid itu gelombang kedua. Ora oleh murid mlebu swarga disi guru gak sopan. Maksudnya itu gelombang apa? Jadi kalau baleni malah ya. Kita tetap gak boleh membunuh khazanah ulama. Banyak ulama dulu yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang diantaranya di situ diterangkan tentang sapi, yaitu sapi saja, sapi khusus, yaitu yang dipakai media Nabi Musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditangkap, masyhur kan? Paham ya? Nah, An'am juga gitu, Nisa juga gitu, Yusuf, coba misalnya surat Yusuf, bakas Nabi Yusuf itu hanya berapa? Pertama terbakas Kanjeng Nabi, kamu saya beri Quran Arabian gini-gini, meskipun sebelum itu kamu belum tahu Muhammad. Nabi Ibrahim misalnya, ya tidak tentang Nabi Ibrahim. Maksudnya enggak semuanya tentang Nabi Ibrahim, ya paling banyak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau nabinya. Coba surat Baqarah, bakas sapi mau pirang halaman, enggak sampai 1 halaman penuh kan? Mulai apa? Wa qala Musa liqaumin inna wa ya'murukum an tasbahu. Baqarah seterusnya hanya berapa itu? Sampai terakhir apa? Wa qala nafsan fadaratum ya wa murjum ma kuntum faqul nadrib ba'da. Dan sampai situ saja. Lainnya itu apa? Dzalikal kitab la raiba fi. Terus bakas utang, bakas wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, bakas haji. Malah bakas haji itu sampai berapa halaman itu coba? Al hajju asyurum ma'lumat. Itu sampai wa atimul hajja sampai berapa halaman? Terbanyak menurut saya surat Baqarah malah bakas haji. Nggih mboten. Coba hitung saja. Wa atimul hajja wa umrata lillahi fa nusirtum. Al hajju asyurum ma'lumat sampai detail. Nah maksud saya begini, andaikan orang itu pakai bahasanya ulama dulu, maka tahu proporsinya. Ternyata Baqarah hanya dibahas sedih. Coba kalau kamu tahu bahasa Arab, itu kan nyun sewu kan jora pantes. Coba misalnya sampean semua alim, terus muni surat sapi, enggak, itu tahkir enggak coba. Makanya
Kan ora pantes mosok surat. Coba kalau diterjemah kan. Makanya ini kula suwun lah. Sampeyan ngaji kula diniati ikhlas, ambek diniati takdim mbek Quran. Paling ndak kowe muni surat Baqarah itu wis terkenale ngono melok-melok ngomong ngono-ngono wae. Bener Said Muhammad. Ya karena terkenalnya begitu, tapi bukan berarti kita ngimani. Iman kita adalah suratun fiha dzikrul Baqarah. Paham ya? Surat yang di situ diantaranya menyebut Baqarah. Tapi bukan semuanya di Baqarah tentang wis jelas sampean sing roh wis karuan. Awal surat wis jelas tentang Quran dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna. Kan enggak ada sapinya sama sekali. Engkau neng akhir-akhir ya idza tadayantum bidain. Akhir dari Baqarah bakas ukti itu surga nanti nanti ngendikan terus wa ukti itu zahroan. Zahroan itu apa? Akhir Baqarah diantaranya. Iku la yukallifu wa nafsan illa. Kayak apa indahnya surat Baqarah? Bahwa umat ini kata Nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya, yaitu diberi hadiah akhir surat Baqarah, yaitu kita mesti salah, wis mesti salah mbek pangeran di sepuro sedurunge salah ora penak. Asal donga Rabbana la tu'akhidna in nasina ora penak wis. Ya Allah kapan-kapan kalau salah lho. Perjanjiane ngeten, ampun siksa. Ora penak wis. Kowe rai-rai gini kan mesti salah, ora mungkin salah, mesti salah. Lah kon donga sik Rabbana la tu'akhidna in nasina. Oh, ora penak ya Allah, jangan beri sanksi azab kami jika kapan-kapan kula salah. Dan setiap doa itu Allah ngendikan qad fa'altu, oke tak turuti. Mulane Nabi nangis penak umatku urung salah, wis nggih perjanjian mbek pangeran Gusti. Kapan-kapan nak salah lho Gusti nggih, maafin nggih. Dari pangeran, oke fa'altu ya oke. Kalau opo? Mulane kula dadi kiai sak enake dhewe perkara niku. Wah, kula mboten purun dadi kiai khusuk nemen. Kok penak ra manfaatno ayat iku. Sing ra kiai manfaatno kok aku ora. Mulane kula dadi kiai tewenang, salah ra Allah. Aku wis di perjanjian Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kayak apa indahnya tapi udah lakoni lho. Mungkin mau cerita ilmu. Nah terus surat ngono iku kabeh mbok arani surat sapi. Kacau gak? Oh kacau sekali. Makanya saya ulang lagi ya. Tetap kita mengatakan umumnya wong muni surat Baqarah. Tapi anut dawuh Said Muhammad, dawuh ulama-ulama dhisik suratun fiha dzikrul Baqarah. Sama lihat nanti di semua kitab. Nah iso maca tak bantu artine iki. Engko wis waca dhewe ning omah. Nah paham pokoke artine sing koyo diterangno Gus Bah mau ngono. Jadi sing bener apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya surat yang di situ diantaranya menyebut sapi. Tapi bukan tentang sapi ya Pak. Sama kita tahu sendiri kan. Awalnya tentang Quran, ya kan? Agak ke sana tentang orang munafik. Terus berikutnya tentang dalailut tauhid. Lho nggih to inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili. Itu kan dalailut. Semuanya ada di surat Baqarah. Makanya di hati kita sebenarnya apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Tapi gue gampangin ngomong muni surat Baqarah. Jadi kita di hati kita ngomong ngono mbok gampangin ngomong. Ya kayak ngene misalnya kayak Hamdani gampangin ngomong sedelok ustaz. Ya tapi kan ya ora ustaz tok, kadang pedagang, kadang ya bodoni, kadang macam-macam. Mestine statusnya yo kiai, yo kadzib, bodoni, yo macam-macam. Loh, yang namanya status kan sesuatu yang terjadi, gitu. Coba kamu semua ini kan ada yang sebagian yang kiai ustaz. Apa kamu uripem kayak kiai terus? Kan ya enggak. Maklar, macam-macam. Tapi kan gampangnya ngomong, ya semuanya itu kiai. Betul kalau batin bakas kiai liya, Hamdani tok mau. Konang liane tersinggung, biasa mau. Artinya orang itu, ya semuanya itu jenenge kecelok. Misalnya ono kaji bar Mekah jenenge Pak Kaji. Tak jane kaji ini kudu tersinggung, menyawang Pak Kaji, aku ya sholat, Pak Musolli, Pak Muzaki. Ya mesti, tapi kaji adalah orang tersinggung. Lo coba statusnya dia hanya kaji apa musolli juga? Musolli. Kalau dia zakat, muzaki. Kalau dia puasa, so'im. Mesti nanya lo, Pak Haji, Pak So'im, Pak Muzaki. Cuma gampangnya ngomong di status no Pak Haji.
Paham ya? Kayak uang sing belajar di pondok damaran statusnya jenis santri karena ngaji ya sudah. Tapi statusnya kan musolli juga. Rata-rata kan udah sholat. Karena contoh kadang kodok kan udah sholat. Nah, dan sampean ngerti bahwa di mana-mana nama itu ngikuti ma tasdahiru bi. Jadi tasdahiru hadi surah bismika dage kula suwun tenan iki taqarrub ila Allah nggih. Ben sampean tambah takzim tengkur. Karena beberapa orang orientalis, nyun sewu, orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu memanfaatkan itu. Apa hebatnya Quran? Nama saja salah. Misalnya nama surat. Tapi saya kan punya kitabnya Said Muhammad, Said Romdon Al-Buti. Mereka ngarang-ngarang kitab Al-Mustasyrifun. Cara orang orientalis mengkritik Islam. Di antaranya cara mengkritik adalah nama-nama surat. Makanya kita sebagai orang alim, kita lah, aku ramuni saya, kita supaya anggap alim kabeh. Zaman akhir nang ini luar biasa. Kita sebagai orang alim harus tahu duduk perkaranya bahwa yang namanya nama itu gampangnya sing terkenal. Ya mesti aja kan. Misalnya sampean bilang Pak Jokowi itu kan ya seorang presiden. Itu kan gampangnya omong. Dia kan punya status seorang kakek yang punya cucu, seorang suami yang punya istri, punya status lain beliau orang Solo. Ya kan cuma gampangnya status sekarang ya beliau seorang presiden. Apa hanya status hanya presiden ya enggak, seorang mbah, seorang bapak. Binisbat anaknya dia seorang bapak, binisbat pada cucunya beliau seorang bapak. Sampean ini kan gampangannya santri. Tapi bagi sing mbok utangi kowe, oh pengemplang. Enggak jawab dadak ini supaya ini saya ngomong gini tuh belain Quran, bukan guyon. Belain Quran. Kayak Hamdanin kecelok kiai, bagi sing diutangi ra disaur, jenenge statusnya kiai apa pengemplang? Enggak jawab saja. Pengemplang. Bagi istrinya yang diterlantarkan, penerlantar kan benar statusnya gitu. Kita ini punya sekian apa? Status. Cuma gue gampangan ini dikenal, iki kiai. Wong mulang madrasah. Jadi sebetulnya makanya ini ya sudah, karena itu di surat Baqarah dinamai surat. Sebetulnya yang tentang Baqarah itu hanya berapa halaman? Coba aku coba Quran ini, coba Quran mushaf ini. Ini sing gampang, sing gampang. Coba Hamdan. Itu mau kira deh. Coba yang tentang Baqarah itu hanya berapa coba? Kira-kira berapa coba? Enggak untuk ngitung saja. Padahal surat Baqarah itu berapa? 2 juz setengah. Berapa? 2,5 juz. Itu mulai tentang Baqarah itu hanya ayat 67. Saya ulang lagi hanya ayat 67 selesai 74. 67 selesai 74. Selesai total sudah. Berapa? Enggak lah. Dari 67 ya. 67 ke 70 kan 3 ya. Terus sampai 74. Berapa? Hanya 7 ayat. Padahal Baqarah itu jumlah ayatnya berapa? 286. Tenang orang nang kok tak delok ben tak. Kok meyakinkan. Berapa? 286. 286 bakat Baqarah hanya 7 ayat. Makanya yang benar apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya kayak tadi lah, Hamdani itu ya orang manggil kiai. Tapi bagi yang duit juga ora disaur, jenenge apa? Pengemplang. Bagi bojone ndarani penerlantar kan gitu. Macam-macam. Jare kancane ya kanca, engko jare atasane murid. Jare murid dekne guru. Kan ada sekian status. Tapi jare wong Arab kuwi wasi ya, ketara pesek. Jare wong Sumatera statusnya apa? Wong Jawa. Ya ora. Ada sekian status untuk menamai makhluk jenis itu. Nah ini biar sampean takdir ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau ada mustasyrikun, kritikus yang kritik Quran dengan nama Quran. Quran kerennya di mana? Dinamai surat apa? Baqarah itu jawablah nama itu matastahirubi. Surat itu kebetulan masyhur dengan penyebutan seperti itu. Bukan hakikat nama. Paham? Bukan hakikat nama. Karena hakikat nama adalah tadi apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Enggak? Oh ini karena itu ya, ada itu saya nanti kan Mbak Nafis istrinya Basal itu kan gerah, jadi nanti sekali ngasar ngaji saya selesai, karena saya nanti habis asar langsung ke mana? Kajian. Saya nanti kan ngajar di kajian normalnya habis maghrib apa? Karena beliau gerah, saya kemarin nili di Semarang, tapi nanti juga mau nili lagi. Karena biasanya kan saya di sini agak sore sampai sana pas maghrib.
Acaranya langsung ngajar, tapi nanti kan karena ada kejadian khusus, jadi saya agak awal dari sini. Jadi nanti setelah asar langsung selesai. Wis pinter toh mau lumayan. Ya saya ulang lagi ya, ini betul yang kata Muhammad apa? Bi antus karo bidzalikal ismi watas tahirobi. Jadi penyebutannya begitu. Tuskar itu terjemahnya apa? Penyebutannya begitu, tapi bukan identitas. Ya kayak sholat lah kira-kira. Kayak sama tak beda ya jawab latihan beda wong alim. Sholat itu madhep di. Yakin? Sholat madhep di? Madhep kiblat, yakin ya? Pakai apa ukurannya? Dada apa wajah? Dada. Itu kan nyatanya kan hanya fi aghlabil akhwal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pas sujud, ayo madhep di gitu. Artinya gini, di mana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagian. Sholat kecelok madhep kiblat. Tapi nyatanya pas sujud enggak. Enggak artinya ya namanya seperti itu, istilahnya seperti itu. Enggak bersama tambah yakin bahwa nama itu tidak segala. Ya kayak tadi lah, kamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan. Bagi simbol bodoni, gue jenenge tukang bodoni. Lombe atau nyon saya kan ya banyak misalnya travel yang macam-macam kan seperti yang ramai di TV-TV itu kan. Di sebagian ikonnya kadang ya kiai, buat kiai tenan ora, macam-macam. Ya sama bupati ya statusnya bupati. Dari KPK statusnya tersangka, ora gelem KPK darani. Ya biasa wae maksudnya uang udah sekian. Kok tersinggung biasa wae. Maksudnya iki ngaji biasa wae. Jadi nama itu ma tastahirubi ya Pak? Ma tastahirubi bukan mewakili semuanya. Wal ayatu ayat jumlah tentang jumlah minas surat yang surat mumayyazatun kang dibedakno bil fasilati kan pemisah. Waya te fasilah al kalimatu kalimat alat tikang takun kang ana apa kalimat iku akhir ayat di akhir ayat. Ya dan insyaallah bulan depan kalau laos normal ya jadi asar niki sambil ini napa al-makki napa al-madani al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahana ya wa ya haqqu ya samadu ij'alna ya Allah mutahabina fika mutazawirina fika mutanasihina hatta takuna anta haqqa ilaina ya Allah wa hatta namsya fi ardika ya Allah mutma'innin sakinin ya Allah mu'lina kalimataka al-ulya ya wa mu'allimina syara'ika kal-fatah urzuqna ya wa mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbatal Qur'an hatta nakuna ya Allah minal ladzina in safahu bi kitabikal aziz wa bi kitabikal karim waj'alna ya Allah mimman yu'li ya Allah kalimatakal ulya wa mimman yansuruha wa mimman yu'allimuha wa mimman ya Allah yudawimu hatta dzurriyyatina ya Allah ij'alna minal ladzina ya Allah ja'alu kalimatakal ulya kalimatan baqiyah kalimatan khalidah kalimatan ya Allah tardo anna lakal hamdulillah rabbika wa lakal hamdu qadari wa lakal hamdu hatta lan susana ya antara maafnya ta'ala masih Allahumma ya ilahana ya Allah barik lana barik di harakatina wa sakatana wa ta'limina warzuqna ya wa ikhlasul amali laka wal wajhikal karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin